Kita lanjut soal nomor 11. Sebuah sumber bunyi mengirimkan gelombang bunyi dengan daya diketahui. Daya itu kan P, 1,6 Pi kali 10 pangkat min 5 watt ya. Yang diterima pendengar pada jarak R sama dengan 2 meter. Jarak pendengar supaya taraf intensitas bunyi menjadi TI sama TI 2-nya menjadi 40 desibel. Berarti yang ditanya R2-nya adalah. Nah, jadi di sini gini ya. Jadi kan kita mau cari TI 2. TI 2 tuh ada hubungannya dengan jarak, berarti ini ya, berarti TI 1 ditambah 10 log log N. Bukan. Log TI 1 sama dengan dikurang ya, dikurang 20 log R2 per R1 gitu kan. TI-nya udah ada 40, berarti TI 1 belum punya kan. R2 yang mau kita cari, berarti kita cari dulu TI ya. TI itu dengan persamaan, di sini aja kali ya, sini. TI sama dengan 10 log I per I0, ya kan. Nah, kita belum punya I, berarti kita cari I di sini. Mana ya? Sini aja kali ya. Nah, pakai pena ungu aja. I itu rumusnya adalah P per A. Nah, I-nya kan yang mau kita cari. P itu udah ada 1,6 Pi kali 10 pangkat min 5. A itu rumusnya adalah 4 Pi R kuadrat. Jadi, ini bisa dicoret nih. Jadi, I sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5 per 4 R-nya dikuadratkan berarti 4. Berarti kan ini 16, kita jadikan ini 16 kali 10 pangkat min 6, ya kan? Min 6 per 16. Jadi ini bisa dicoret nih, jadi I sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, dapat kita kan, masukin ke sini nanti. Kita lanjutin di sini. Berarti jadinya TI sama dengan 10 log 10 pangkat min 6 per I0 kan 10 min 12. Jadinya ini coret, ini habis, ini sisa min 6. Nah, naik ke atas jadi positif ya. TI sama dengan 10 log 10 pangkat 6. Atau sama dengan 10 log 10 pangkat 6 kan 6 ya, berarti 60. Nah, dapat kita TI. TI-nya yaitu 60. Nah, kita masukin ke sini, berarti 60 dikurang 20 log R2 yang mau kita cari, R1-nya 2. Berarti ini pindah ruas, 20 log R2 per R1 sama dengan 60 kurang 40. Nah, oke. Kita lanjut sini ya. Berarti ini 20 log R2 per R1 sama dengan 60 kurang 40 kan 20. Berarti kita ganti 20 itu 20. Nah, ini bisa kita coret ya, 20. Ini nolnya 2, ini bisa dicoret. Berarti tinggal 2 log R2 per R1 sama dengan 2. Ini kita ganti nih, 2 log R2 per R1 sama dengan 2. Itu kan sama dengan log 10 pangkat 2, ya kan? Nah, berarti nah gini aja deh, 2 log R2 kan mau kita cari tuh, R1-nya 2 sama dengan log 10 pangkat 2. Atau gini aja ya, ini kan apa ya, terlalu ribet. Nah, mending gini aja langsung, nah kita cari aja, kita hapus ini. Kan yang jelas gini, kalau kayak gini kan ribet. Nah, mending kayak gini aja ya. Kan kita udah dapat nih, dia kan hasilnya tuh harus 40. Nah, supaya dia, yang jelas kan udah sampai TI 1 udah dapat 60 kan. Ini udah dapat 10 pangkat 6. Yang jelas kan dia 40, hasilnya tuh kan harus 40 sama dengan 60 kurang 20 log R2 kita kan yang mau kita cari. Kita misalkan aja kalau R1-nya 2, berarti R2-nya itu harus 10.
Berarti R2 ini nilainya harus 20. 20 per 2, berarti kan jadinya 60 kurang 20 log 10 nih kan. Nah, berarti 60 kurang 20 log 10 kan 1, berarti jadinya 60 kurang 20 sama dengan 40. Nah, ya kan? Nah, jadi dapat sama kan? Sama-sama dapat 40 desibel. Udah, jadi jawabannya yaitu R2-nya adalah 20 meter D. Oke. Soal nomor 12, 5 sumber bunyi memiliki daya bunyi dan jarak yang ditunjukkan tabel berikut. Jika intensitas bunyi dinyatakan I, hubungan 5 sumber bunyi dinyatakan. Jadi intensitas itu dia sebanding dengan P dan berbanding terbalik dengan R kuadrat ya, 4pi R kuadrat. Nah, berarti kita kan mau cari I itu berarti kita pakai aja perbandingan P dan R ya, P. Berarti IP banding IQ banding IR banding IS banding IT. Berarti P1 berarti 48. Karena ini sama semua nih, berarti nggak usah kita buat kan bisa dicoret nanti tuh. Nanti ya, berarti 48 aja kita buat. I-nya juga nih. I-nya juga nggak usah kita buat, berarti angka aja ya. 48 R dikuadratkan berarti ini ya, per 9 banding 54, 2 dikuadratkan 4. Habis itu 81 per 6 dikuadratkan 36. Terus 125, 25 dikuadrat, 5 dikuadratkan 25. Terus 63, 7 dikuadratkan 49. Dah, ini bisa sama-sama. Ini dibagi aja ya. 48 dibagi 9 bisa nggak sih? 48 dibagi 9, 5,33. 54 dibagi 4, 13,5. 81 bagi 36 itu 2,25. 125 bagi 25 itu 5. 63 bagi 49, 63 bagi 49 itu adalah 1,3. Berarti ini kan dari yang terkecil. Berarti dari yang terkecil itu yang ini ya. Nih, IT duluan. Berarti IT lebih kecil daripada IR ya. IR. IR lebih kecil daripada IS. IS lebih kecil daripada IP, berarti lebih kecil daripada IQ. Berarti T, R, S, berarti T, R, S, P, Q. D berarti ya. Nomor 13, Rina memiliki seutas dawai dengan panjang diketahui L sama dengan 120 cm atau sama dengan 1,2 meter. Frekuensi nada atas pertama berarti F1 sama dengan 396 Hz. Pernyataan yang benar. Nah, berarti kita cari satu-satu ya. Nomor 1 yang A. Panjang gelombang berarti kita pakai rumus F1 sama dengan N tambah 1 kali V per 2L kan. Nah, ya berarti di sini kalau misalnya frekuensi nada atas pertama, berarti kita juga nggak punya L ya. Oh, ada L. Panjang gelombang A, berarti bisa nih. F1, cari V dulu nanti ya. F1-nya 396. Berarti N-nya 1 tambah 1 kali V per 2 kali 1,2. Berarti ini kan coret nih. Berarti V sama dengan 396 kali 1,2. 396 kali 1,2. Itu adalah V sama dengan 475,2. Kalau mau cari lambda, lambda itu rumusnya adalah V itu kan lambda kali F. Berarti lambda sama dengan V per F. V-nya 475,2 bagi 396. Bagi 396. Itu adalah 1,2 meter. Berarti ini enggak ya, salah nih. Cepat rambat gelombang 475,2. Iya, betul. B. Jadi jawabannya ini kan, ini cepat rambatnya kan 475,2 kan?
Itu jawabannya adalah B. Oke. Kalau misalnya mau cari ini nanti bisa ya yang C dan yang E. Jelas jawabannya B ya. 14. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 5 meter melewati sebuah celah D sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jika jarak antara celah ke layar L sama dengan 120 cm atau sama dengan 1,2 meter, jarak ke terang ketiga berarti dia terang ketiga itu berarti N-nya kan sama dengan 3, kita kurang setengah ya kalau dia satu celah. Berarti ini adalah sama dengan sama dengan 5/2 ya. Ya, 5/2. Nah, berarti atau kalau kita buat kayak gini juga bisa nih, 3/1 sama dengan, dikurang 1/2. Sama penyebutnya 2, 2 kali 1, 2 bagi 1, 2 kali 3, 6. Dikurang 2 bagi 2, 1 kali 1, 1, berarti 5/2. Nah, yang ditanya itu jarak terang ketiga, berarti P-nya. Nah, jadi rumus yang kita pakai itu adalah dP per L sama dengan N lambda. Karena yang ditanya P berarti N kali lambda kali L per D. Nah, N-nya kan 5/2. 5/2 itu kan sama dengan 2,5 kan. 2,5 kali 3,6 kali 10 min 5 kali 1,2 per D-nya 3 kali 10 min 4. Dah, coret ini min 1. Berarti sama dengan ini 2,5 kali 3,6 ini karena dia pangkat min 1, kita jadikan 0,36 kali 1,2 dibagi 3. Oke. Nah, itu jadinya berarti 2,5 kali ini hasilnya adalah 0,36 meter. Jadikan ke senti berarti 36 cm. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 15, seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 800 nanometer, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Dijatuhkan tegak lurus pada kisi. Spektrum orde ketiga, berarti N-nya 3, sudutnya adalah 37 derajat dengan garis normal pada kisi. Jumlah kisi dalam garis per cm, berarti yang ditanya itu adalah N ya. Nah, rumus yang kita pakai itu adalah 1/n sin theta sama dengan n lambda. Jadi yang mau kita carikan n ya, berarti 1/n sin 37 kali n3 lambda 8 kali 10 pangkat min 7. 1/n sin 37 itu kan 3/5 ya. 3/5 sama dengan ini 3 kali 8 itu kan 20, atau kita buat aja 3 kali 8, nanti bisa dicoret nih. 3 kali 8 kali 10 pangkat min 7, ini bisa dicoret nih. Coret. Berarti jadinya 1/n sama dengan, ini kali silang ya, berarti 5 kali 8 itu kan 40 kali 10 pangkat min 7. Nah, berarti kalau kita mau n, itu pindah ya. N sama dengan 1/40 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini naik ke atas 10 pangkat 7 per 40. 10 pangkat 7 itu kan sama dengan, berarti ini N ya, sama dengan, nolnya kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi 40. Berarti berapa tuh? 5, 6, 7. Bagi 40. Berarti dapatnya 250. Berarti ini garis per meter ya. Kalau misalnya kita jadikan ke cm, berarti meter ke cm itu berarti dibagi 2 lagi, 250 garis bagi 100 cm. Coret nih. Nah, jadi dapat 250, nolnya ada 3 ya, 2. 2500 ya. Nah, dapat kita 2500, yaitu C. 2500 garis per cm.
16. Percobaan interferensi menggunakan sinar dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 650 nanometer, sama dengan 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Untuk menyinari celah ganda dengan jarak antar celah, berarti jarak antar celah D ya, 0,5 mm. Jadikan ke meter berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak antar celah dengan layar berarti L sama dengan 150 cm atau sama dengan 1,5 meter. Jarak antara terang pertama dengan gelap ketiga. Berarti TP ke G1 ya. Nah, itu berapa ordernya tuh? Terang pertama, berarti terang 1 ke gelap ketiga. Nah, coba kita gambar ya. Terang ini terang pusat. T1 gini ya. Ini terang pusat, ini terang 1, terang 2, ini terang 3. Ini G1, G2, G3. Berarti terang 1 ke G3. Ini aja udah 1 nih. Berarti ke gelap, berarti itu 1,5. Berarti N-nya adalah 1,5. Nah, 1,5 ya. Jarak antara terang pertama berarti itu yang ditanya adalah P. Oke. Nah, sekarang tinggal kita jawab. Di sini rumusnya apa? dP per L sama dengan N lambda. Karena kita mau cari P, N lambda kali L per D. Berarti N itu kan 1,5, lambda 650 kali 10 pangkat min 9, L-nya 1,5, D-nya ya N, lambda L, D-nya itu 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dicoret nih habis, ini sisa min 5. 650 bagi 5 bisa nggak? 650 bagi 5, 130. Nih, habis nih 130. Nah, tinggal dikalikan aja lagi kan. Berarti 1,5 kali 130 kali 10 pangkat min 5 kali 1,5. Berarti 1,5 kali 1,5 kali 130. Itu adalah 292,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Kalau dijadikan ke maju sini 1, 2, berarti 2,925 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi jawabannya B ya, 2,925 kali 10 pangkat min 3. Lanjut 17, sketsa interferensi celah ganda ditunjukkan pada gambar berikut. Ini berarti lebar celah ya, ini D. Berarti diketahui D sama dengan 0,2 mm atau sama dengan jarak antar ya sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter atau sama dengan 2 kali 10 min 4 meter. Ini L ya. L sama dengan 2 meter. Titik A dan B merupakan titik terang orde kelima dan kedua. Berarti itu 5 dikurang 2 berarti ya 3 ordenya. Jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang lambda sama dengan 700 nanometer atau sama dengan 7 kali 10 min 7 meter, jarak A dan B. Jarak A dan B, berarti ini P-nya. Oke, berarti kayak biasa ya rumusnya. dP per L sama dengan N lambda. Berarti P sama dengan N lambda kali L per D. Oke, lanjut ke sini. Berarti P sama dengan R-nya kan 3, lambdanya 7 kali 10 min 7. L-nya 2, per D-nya 2 kali 10 min 4. Dah, ini coret ya. Ini habis, ini min 3. Coret habis, berarti dapat ini P-nya 3 kali 7 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini 21 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadikan ke senti 21 kali 10 pangkat min 1 cm atau sama dengan 2,1 cm. Nah, ini jawabannya B ya, 2,1. Soal nomor 18, sinar dengan panjang gelombang diketahui
Lambda sama dengan 6.000 Armstrong, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Nah, dijatuhkan pada lapisan tipis, Armstrong itu kan sama dengan 10 min 10 kan. Nah, terus lapisan tipis dengan indeks bias N sama dengan 1,5. Jika terjadi interferensi konstruktif orde awal, berarti M-nya 1, tebal lapisan. Berarti tebal lapisan itu yang ditanya D ya. Nah, ini udah rumusnya udah Kak masukin sini. Jadi karena interferensi konstruktif, kita pakai rumus yang ini ya. M itu kan orde. Berarti kita buat jawab di sini. Berarti kita pakai rumus 2N D cos theta sama dengan M tambah setengah kali lambda. Berarti 2N-nya 1,5. D yang mau kita cari. Kalau tidak ada sudut, berarti kita anggap ini nilainya 1. Sama dengan berarti M-nya adalah 1 ditambah 1/2 kali lambda 6 kali 10 min 7. Berarti ini 3, D sama dengan ini 3/2, ya kan? 3/2 kali 6 kali 10 min 7. Ini coret, ini 3. Ini coret, 3. Habis ya. Jadi sisanya itu adalah D sama dengan 3 kali 10 min 7 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut nomor 20. Sonia melakukan percobaan kisi difraksi dengan panjang gelombang. Diketahui lambda sama dengan 420 meter. Diarahkan tegak lurus pada kisi. Jarak layar ke kisi berarti L 70 cm. Sehingga terbentuk terang orde kedua, N sama dengan 2 pada jarak, berarti jarak di situ, sehingga terbentuk terang orde kedua pada jarak 14 cm. Berarti D sama apanya nak? P-nya ya, P sama dengan 14 cm. Jumlah kisi yang digunakan adalah N besarnya 500 garis per mili. Selanjutnya, Sonia melakukan tindakan berikut. Jumlah kisi yang digunakan 500. Selanjutnya, jika Sonia ingin terang orde kedua lebih jauh dari terang pusat, tindakan yang paling tepat. Berarti dia mau terang orde kedua lebih jauh dari terang pusat. Berarti jarak antara ordenya itu ya, jarak antara ordenya itu maunya diperbesar, ini P1. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita lihat ya, rumusnya itu kan 1/N, P per L sama dengan N lambda. Nah, kalau misalnya dia lebih jauh, berarti ini P-nya diperbesar. Kalau P diperbesar, seharusnya nilai dari lambda itu seharusnya diperbesar juga ya. Kita punya lambdanya 420 yang pertama. Kalau misalnya mau lebih jauh, otomatis ini harus dibesarkan ya Kak. Ini dia 350 berarti kecil dari 420 kan. Itu nggak boleh. Jadi dia harus besar. Jadi dia seharusnya harus besar dari 40 syaratnya. Syaratnya jika P-nya besar, itu lambdanya juga harus diperbesar. Nah, berarti ini enggak ya. Menggunakan panjang gelombang 540. Nah, ini bisa nih, karena ini dia lebih besar daripada 420. Nah, benar ya, nomor 2 benar. Nomor 3, menggunakan kisi yang memiliki, nah ini kisi N ya. N itu hubungannya dengan P itu adalah berbanding terbalik ya. Kalau misalnya dia mau apa, kalau tunggu. Kan kalau kita cari di sini P sama dengan L kali N kali lambda gitu kan, kali N jadinya kan. Nah,
Jadi N ini dia kalau misalnya kita mau besar P, berarti N-nya juga harus besar. Nah, pertama kan N kita 500. Terus dijadikan ke 300 tuh kecil, berarti nggak boleh. Berarti nggak bisa ya. Nomor 4 menggunakan kisi. Nah, ini benar nih. Lebih besar kan? Besar dari 500, berarti ini benar. Berarti jika P-nya mau besar, berarti N-nya diperbesar. Mengatur jarak layar dengan kisi sejauh 100 cm. Berarti L. Nah, kalau mau P-nya besar, L-nya juga diperbesar. Jadi awalnya mengatur jarak layar dengan kisi sejauh 100 cm. Dia awalnya 70. Oh ya, awalnya 70 dijadikan 100. Ya, benar ya. Jadi kan berarti L-nya diperbesar juga tuh. Berarti jawabannya itu adalah yang E ya, yang benar 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5 E.